Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Nur Afif. NIM saya 109. Saya dari KPIC 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori-teori dalam pelajaran mata kuliah PKD. Yang pertama itu ada sensasi. Sensasi adalah tahap pertama stimuli mengenai indera kita. Sensasi terjadi ketika dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ indera. Lalu yang kedua ada persepsi. Persepsi merupakan sesuatu proses yang didahului dengan proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Faktor-faktor yang berperan dalam persepsi diantaranya adalah objek yang dipersepsi, alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf. Yang ketiga itu ada memori. Memori adalah proses penyimpanan informasi dari apa yang ditangkap oleh panca indera manusia. Hal-hal berupa gambaran dari penglihatan, penciuman, pendengaran, dan apa yang dirasakan. Adapun tiga jenis memori diantaranya adalah memori sensoris, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Yang keempat itu ada tipe kepribadian personality. Tipe kepribadian atau personality adalah segala bentuk perilaku, sifat, dan tingkah laku yang khas pada diri seorang yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain serta menyesuaikan diri dengan lingkungan. Di antaranya adalah karakter, temperamen, sifat-sifat, ciri, dan kebiasaan. Adapun tipe-tipe kepribadian adalah melankolis, sanguinis, flegmatisi, kolerisi, dan sebagainya. Yang kelima itu ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah interaksi secara tatap muka antara 3 atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagai informasi, menjaga diri, memecahkan masalah. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi adalah konformitas, yaitu perubahan perilaku, fasilitasi sosial, yaitu peningkatan kualitas kerja, dan polarisasi yang artinya kecenderungan ke arah posisi dan yang ekstrim. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok adalah ukuran kelompok, jaringan komunikasi, kohesi kelompok, dan kepemimpinan. Yang keenam itu ada teori komunikasi. Teori komunikator. Teori komunikator mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Terdapat poin-poin dalam teori komunikator, yaitu karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi, lalu proses pengelola informasi dan kerangka pikir seseorang, lalu bagaimana setiap aspek dari individu membentuk proses interaksi individu dalam lingkungan sosialnya. Yang ketujuh ada monologika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika hanya satu orang yang berbicara kepada seorang lain atau kepada kelompok orang. Bentuk utama monologika adalah pidato. Komunikasi dalam bentuk proses pidato lebih bersifat satu arah, sebab hanya seseorang yang berbicara dan yang lain itu mendengarkan. Lalu yang terakhir ada propaganda komunikasi. Propaganda komunikasi adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat. Dan yang ke-8 atau yang terakhir ada propaganda komunikasi.
Propaganda komunikasi adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan melakukan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda kadang menyampaikan pesan yang benar, tetapi seringkali menyesatkan, di mana umumnya isi propaganda hanya menyampaikan fakta atau fakta pilihan yang dapat menghasilkan pengaruh tertentu. Dapat disimpulkan, komunikator dalam propaganda adalah seseorang yang ahli dalam teknik menguasai atau kontrol sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kintil, kintil.